ya. Iya. Ya, ya, sorry, kita lanjut ya. Jadi untuk apa? Kuasa hukum penggugat Dila Ayu Melani, kemudian tadi dari pihak tergugat ya, pihak tergugat karena ini pihak bank diwakili oleh Direksi Utama Arsena Perseroan, dalam hal ini wakil kuasa. Berarti yang maju nanti itu direksi ya, tergugat atau direksi. Ini kita ambil laki-laki Fardian Firmansyah ya, sebagai tergugat, sebagai kepala direksi. Kemudian kuasa hukum atau penerima kuasa, bukan kuasa hukum tapi penerima kuasa. Penerima kuasa atau ya lebih tepat sih kuasa hukum tergugat sih. Kuasa ini bahasanya ini diwakili ya. Karena mewakili direksi untuk atas nama perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oya. Oke, penerima kuasanya itu kita ambil satu orang aja. Kan ini penerima kuasanya 4. Ada head of sum, litigation head, kemudian litigation officer, dan recovery and restructuring manager. Maka yang jadi kuasa satu aja ya. Kita ambil laki-laki. Siapa? Linggawati Widya, laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bapak. Perempuan ya. Muhammad Afifuddin sebagai Muhammad Afifuddin sebagai penerima kuasa dari pihak tergugat. Sudah ya. Nah, hakimnya coba kita lihat ada nggak perempuan hakimnya. Hakimnya itu Cik Basir Rahmatullah dan Agus Faisal Yusuf. Ini karena memang laki-laki sedikit, kita buat ini perempuan semua aja dulu. Untuk hakim ketua, Afifuddin ya. Afifuddin. Hakim ketua itu kita ambil Nadia Nur Fadila. Oke, sebentar ya.
Lanjut ya. Hakim ketua, ada yang bantu bisa share screen nggak untuk apa putusannya? Karena saya juga sambil mengoperasikan yang lain juga ini. Baik, saya bisa, Pak. Ya, jadi masuk ke apa putusannya, tapi yang terakhir aja. Jadi hakim anggota bantu share screen aja biar lain juga bisa nggak lihat kan. Hakim anggota satu perempuan semua ini kita ambil ya majelisnya. Indri Malitasari. Iya ya. Sebentar ya. Apa sudah terlihat share screen dari saya? Sudah, Mbak. Ya, sorry, kita lanjut ya. Jadi untuk hakim anggota apa untuk perkara sengketa ekonomi syariah tadi ini, hakim ketuanya Nadia, hakim anggota 1 Indri Malitasari, kemudian hakim anggota 2-nya itu perempuan juga, ada apa? Julaiha Nur Fadilah. Julaiha Nur Fadilah. Kemudian saksi ya. Saksi penggugat. Coba Mbak dilihat saksi penggugat itu laki-laki atau perempuan atau apa gitu. Saksi dari pihak penggugat. Bantu lihat di sini saksi penggugat itu itu ada di halaman nggak ada saksi ya, cuma bukti-bukti surat aja ya.
Iya iya, nggak ada saksi nih, hanya semua bukti surat. Oke, berarti nggak ada saksi ya. Berarti langsung lompat ke hmm, apa? Panitera. Paniteranya ambil aja laki-laki. Oh, sorry, ini belum siapa ini. Perempuan juga lah, tahu apa? Adinda Nurhalisa. Ini paniteranya. PP ya maksud saya, PP. Bukan panitera tapi PP. Panitera pengganti. Oke sudah, oke saya bacakan ya. Dalam perkara sengketa HES, hakim ketuanya nanti itu Nahdia Nurfadilah, hakim anggota 1 Indri Malitasari, hakim anggota 2 Julaiha, PP-nya itu Adinda Nurhalisa, kemudian penggugatnya atau nasabah itu adalah Amru Alfisahari Albar, kuasa hukum penggugat itu Dila Ayu Melani, tergugat adalah direksi yaitu Ferdian Firmansyah, kuasa hukum tergugat itu Muhammad Afifuddin. Gitu ya. Sudah ya berarti ya. Kalau saksi ternyata dalam perkara ini nggak ada, maka simulasi juga ada, kita buat. Berarti sudah ya. Nah sekarang kita masuk ke perkara dispensasi nikah. Oke, ada 3. Kira-kira dari 3 ini ada yang punya apa tawaran atau rekomendasi file yang mana yang mau digunakan? Ambil aja yang terbaru ya, kita coba yang terbaru 2023 ini. Coba kita lihat. Coba bukakan yang putusan nomor ini Mbak, nomor 11 tahun 2023 Pengadilan Agama Tahuna. Ya, oke, kita nah, oke langsung ya kita bagi aja tugasnya. Pertama para pihak dulu ya, para pihak. Permohonan Diska ya, Diska. Pemohon 1, ini jelas suami nih pasti. Sorry apa? Bapak. Dalam hal ini pemohon 2 telah memberikan kuasa insidental kepada pemohon 1. Oh iya, ini menarik ini. Jadi pemohon 1 itu pasti adalah suami, apa bapak ya. Pemohon 2 itu adalah ibu atau istri. Tapi dalam perkara ini pemohon 2 telah memberikan kuasa insidental kepada pemohon 1 sebagaimana termuat dalam surat izin ketua pengadilan. Oh iya, ya berarti waktu sidang berarti yang hadir cuman pemohon 1 aja, kayak gitu ya. Berarti pemohon 2 nggak perlu kita kasih peran. Ini menarik. Kuasa insidental pernah paham ya? Kuasa yang hanya ditujukan kepada anggota keluarga, gitu ya. Tapi agak ribet syaratnya karena harus dapat izin ketua pengadilan agama kan gitu. Oke, berarti pemohon 1-nya karena ini bapak atau sekaligus suami maka laki-laki. Siapa ini ya? Amru Alfisari Albar tadi udah ada ya? Udah digunakan namanya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar. Kok di sini perkara apa tadi dia? Cerai talak? Bukan. Sebagai penggugat tadi, Pak. Oh iya benar-benar. Perkara itu, Pak, sengketa ekonomi syariah. Iya ya, belum saya hapus ini berarti. Oke, berarti yang laki-laki yang sisa ini siapa ini? Habibullah belum ya? Oke, bapak atau sebagai pemohon 1 adalah Habibullah. Pemohon 2-nya ada tapi nggak usah kita sebutkan. Jadi nanti dalam surat permohonan terserah sampai menyebut siapa istri atau bapaknya, monggo bebaskan gitu ya.
Nah, sekarang calon istri. Jelas perempuan. Calon istri. Kita ambil Emily Nasari Putri Wicaksono. Emiliana Sari Putri Wicaksono, calon istri. Calon istri sekaligus yang di bawah umur berarti siapa ini? Keduanya telah menjalin hubungan, sementara yang di bawah umur ini calon istri, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, untuk menikah dengan seorang laki yang bernama. Kalau lahir 2006 berarti 2023, 2026, 2016, 18 tahun. 18 tahun. Kalau 2021, oh berarti yang istri ya, yang di bawah umur ini ya. Suami yang dewasa. Oke. Calon istri Emily Nasari atau anak pemohon gitu ya. Kemudian calon suami laki-laki kita ambil siapa yang belum ini? Linggawati Widin ini laki-laki perempuan? Laki-laki, Pak. Ya, Perempuan, Pak. Linggawati Widin. Muhammad Abi Abdillah. Pak, saya beli tukar sama Habib aja, Pak. Kenapa? Monggo, Biar pas gitu, Pak. terserah Mas Habib. Mas Habib berkenan enggak sebagai kalau diganti nanti? Tidak berkenan, Pak. Berkenan ya, Habib ya? Pemohon 1 Habibullah, calon istri Emiliana, calon suami Muhammad Abi Abdullah. Karena nggak berkenan ya sudah, sesuai dengan pilihan saya aja kan. Oke, sekarang besan. Sebentar. Bahwa pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang dimohonkan di sisi calon istri atas pertanyaan hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut. Sebentar, calon besannya mana ini? Surat antara pemohon bahwa pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami. Oke, besan ya. Orang tua berarti kami adalah orang tua kandung dari calon suami. Orang tua berarti apa bahasanya apa berarti ini? Orang tua dari calon suami, langsung aja kita sebut laki-laki dan perempuan ya. Berarti laki-laki dan perempuan. Pertama Muhammad Iqbal Nazwar sebagai bapak dari siapa? Muhammad Abdillah. Kemudian ibu dari Muhammad Abi Abdillah adalah Linggawati Widyan. Ya. Oke, sudah. Saksi ada berapa ini? Saksi 1 pendidikan SLTA, berarti temannya siapa ini? Berarti temannya. Bahwa saksi kenal dengan pemohon 1 sebagai sepupu saksi dan sepupu saksi dan kenal dengan pemohon 2 sebagai suami pemohon 1. Bahwa kenal dengan anak pemohon, benar calon istri adalah anak kandung. Berarti laki-laki atau perempuan ya saksinya ya? Kira-kira. Menurut sampean ini saksinya perempuan atau laki-laki nih? Laki-laki aja, Pak. Mungkin Laki-laki dari aja ya? jadi Pak RT-nya atau Enggak, kita harus lihat konteks keterangan saksi. Ini kan saksinya tempat tinggal, lahir, pendidikan terakhir saya, pekerja kepala lingkungan. Oh, laki-laki ya, benar-benar. Kepala lingkungan. Keplor ya. Kepala lorong gitu. Oke, laki-laki aja lah biasanya. Muhammad Arsyad Al-Khawaf saksinya. Muhammad Arsyad Al-Khawaf.
Saksi duanya siapa ini? Paman dari calon suami anak pemohon, laki-laki. Saksi dua. Paman laki-laki berarti di sini Yuda Afiatama ya. Hadir Pak. Ya, belum dapat peran kan? Belum. Oke. Tinggal dikit nih. Sudah cukup. Panitera. Sorry. Hakim belum. Hakimnya jelas hakim tunggal karena ini diska, pasti hakimnya hakim tunggal. Kalau kita pakai putusan yang lama pasti masih majelis sifat hakimnya. Ini karena diska di tahun 2023 pasti hakimnya pasti tunggal. Coba kita lihat hakim tunggalnya laki-laki perempuan ini. Hakim tunggal Arisan Opuolat SIMA. Kita buat perempuan aja ya karena pemeran laki-laki kan dikit. Rizka Awalia sebagai hakim tunggal ya. Mbak Rizka ada di tempat? Ada, oke, enggak apa-apa, nanti lagi. PP-nya, kalau PP berarti perempuan, Cut Vianisa Balkis. Oke, sudah. Nah, Iya, baik, Kak. ya, itu sudah selesai jadi untuk dispensasi kawin untuk sementara itu hakim tunggal yang Rizka Awalia, PP-nya Cut Vianisa, pemohon satu atau bapak dari bapak calon istri itu Habibullah, calon istri atau anaknya pemohon satu itu Emilia Nasari, kemudian calon suami Muhammad Abi Abdillah, orang tua calon suami Muhammad Iqbal dan Linggawati Widian. Saksi satu itu Muhammad Arsyad, saksi dua itu Yuda Afiatama. Oke, sudah, sekarang kita masuk ke permohonan waris. PAW ya, permohonan PAW. Permohonan PAW. Ini tinggal dikit sini, tinggal 1, 2, 3, 4 orang. Coba yang sederhana PAW-nya yang mana ini? PK ini ya, peninjauan kembali. Ya Mbak ya. Kita yang tingkat pertama aja. PK enggak ini? Oh ya, PK berarti enggak masuk. Kita kan tingkat pertama kok yang kita simulasikan. Coba putusan 2018. Aduh, terlalu banyak nih para pihaknya. Jangan, kita orangnya udah dikit nih. Kalau putusan 112 PK juga. Coba yang 2015 ini penetapan kardinal pemohonnya Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan waris dari Radinal Fahir. Oh, ini 10 halaman menyatakan bahwa almarhum mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa almarhum meninggal, menetapkan bahwa ahli waris sah almarhum adalah Haryani Radiani jelas membebankan. Tapi dalam perkara ini pemohonnya cuma satu kan? Oh, karena istri, yang lain itu anak-anak laki-laki, anak perempuan. Tadi pemohon ini siapa namanya? Haryani Amri binti. Ini Haryani. Ini pemohonnya Radinal Fatir. Sebagai apa ya? Nah, Radinal Fatir SIP bin Abdul Thalib. Tapi ahli warisnya malah
Haryani, Radinal Fatir. Oh, ini pemohonnya nih, Radinal Fatir. Tapi Haryani atau istri dari almarhum Julhatab Jaya ini tidak menjadi pemohon. Nah, kalau menurut hukum waris kan hukum acaranya semua pemohon, semua ahli waris itu harus menjadi pemohon. Tapi dalam konteks perkara ini ternyata yang menjadi pemohon cuman satu orang, padahal pemohon ahli warisnya bukan satu kan gitu. Tapi oleh hakim ternyata dikabulkan. Iya, menarik ini, kita simulasikan aja nanti. Oke, permohonan ya, berarti pemohonnya laki-laki, jadi Zakaria Aji Pangestu. Aktif nggak nih? Ada nggak anaknya? Zakaria Aji Pangestu aktif nggak di kelas? Maksudnya bukan perbaikan atau Aktif Pak dia. Aktif Hadir ya? Pak, masuk terus Pak. Iya, Zakaria Aji Pangestu sebagai pemohon. Oke. Terus tinggal berapa orang ini? 1, 2, 3. Oke, saksinya hakim dulu. Hakimnya 3, hakim 3. Habis berarti. Belum PP, belum saksi, tapi tidak apa-apa. Kita masukkan aja hakim 3 ya. Hakim ketuanya itu Diva Salsabila. Hakim anggota 1 itu Eli Indra Fatmawati. Kemudian hakim anggota 2 itu Eskil Salsabila Al-Kahfi. Eskil Salsabila Al-Khalif ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan Pak. Perempuan. Saksi, ada saksi juga di sini. Kalau saksi kita ambil dari yang lain aja nanti ya. Maksudnya ada yang merangkap nanti karena memang kurang ini. Saksi di bawah telah menerima sumpah Haji Elian Nur. Saksi. Oke, saksinya ini kan sudah habis ini ya, sudah habis. Kita rangkap aja ya. Kita rangkap, kita ambil dari panitera karena kan panitera nggak terlalu sibuk itu. Maka kita ambil dari panitera. Maka saksi 1 dalam perkara ini kita ambil dari panitera perkara pertama. Perkara pertama itu paniteranya Hilyatul Ulia, maka dalam perkara PAW ini dia menjadi saksi ya. Karena panitera nggak terlalu banyak kerjaan nanti. Kita double aja yang untuk jadi panitera, kita double jadi saksi. Kemudian saksi 2-nya, saksi 2 kita ambil dari panitera perkara nomor 2. Cut dia bisa jadi saksi. Tapi sebentar, di sini saksinya laki-laki atau perempuan nih? Oh, laki-laki. Saudara kandung dengan ibu kandung. Oke, enggak apa-apa, masih bersaudara kandung. Jadi tetap ya, saksi 2 itu Cut Dianisa. Kalau itu paman nanti jadi bibi, anggap aja gitu. Kemudian PP-nya ambil dari PP perkara ketiga. Perkara ketiga tadi itu apa? Tentang Diska ya, Retalak dengan Diska OPAW. Berarti ada berapa perkara? Masih ada 3 perkara ya? Sorry. Cerai talak, sengketa HES, permohonan Diska. Oh iya, berarti
Kuliatul Ulia, sengketa hasilnya itu Adinda Nurhalisa. Maka Adinda Nurhalisa juga menjadi PP dalam perkara, atau gini aja, nggak usah kita kasih PP, siapapun bisa, nanti tinggal duduk gitu aja kan, karena kan di SKA itu sidangnya cuma sekali, jadi nggak terlalu panitera, nggak terlalu dibutuhkan, tapi nanti siapa yang mau duduk manis di situ monggo kan gitu kan, karena kan di SKA itu kan sekali sidang selesai. Oke, sudah ya. Berarti untuk perkara PAW, hakim ketuanya Diva, hakim anggota 1 Eli, hakim anggota 2 Eskil, pemohonnya adalah Zakaria, saksi 1 Hilya, saksi 2 Cutvianisa. Oke. Nah, sudah ya, sudah selesai pembagian orangnya. Nah, sekarang tugasnya minggu depan. Jadi tugasnya minggu depan itu kita menyiapkan berkas atau alat-alat untuk sidang. Jadi mulai dari surat gugatan, kemudian alat bukti, surat gugatan, surat jawaban, kemudian alat bukti. Jadi gini, teknis seperti ini. Halo, tes. Jadi teknis seperti ini. Ini semuanya menyimak ya, karena ini harus paham semua, karena ini kan pasti setiap orang pasti dapat tugasnya masing-masing sesuai dengan perannya di dalam perkara simulasi sidang. Oke, jadi pertama membuat surat gugatan. Nah, sekarang siapa yang membuat surat gugatan? Sekarang tugasnya membuat menyiapkan surat gugatan dan surat permohonan. Nah, sekarang tugas siapa sih membuat surat? Berakhir panggilan ini akan berakhir dalam 2 menit. Oh, sekarang Google Meet ini ya, ada limitnya ya? Iya, sekarang dibatasi Pak, ada limitnya. Mungkin nanti kalau semisal ke out sendiri nanti join lagi. Join lagi ya, oke. Iya Pak. Iya, tinggal 1 menit. Oke, kita tunggu aja lah ya, berarti omongan saya tidak terputus. Kita tunggu habis dulu, nanti baru kita masuk lagi. Izin bertanya Bapak, tadi untuk yang perkara PAW, putusan nomor 112 ya? Iya, yang pemohonnya cuma 1. Yang pemohonnya cuma 1 orang tadi. Saya lupa sih tahunnya, tapi kalau tidak salah pemohonnya cuma 1 itu. Yang 2011 Mbak ya? Oke, panggilan ini akan segera berakhir. Coba saya cek lagi nanti ya. Tadi pakai yang mana?
Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi untuk yang PAW itu perkara nomor 27 tahun 2015 Mbak ya, Pengadilan Agama Palu. Ya Mbak ya, tadi kan siapa Mbak Cut Niasi tadi nanya toh untuk yang PAW perkara yang mana? Perkara yang nomor 27 Mbak. 27 Pengadilan Agama Palu. Iya Bapak, terima kasih. Ya. Oke, nah sekarang kita menentukan jadi seperti sekarang kita untuk mempersiapkan untuk minggu depan itu menyiapkan surat gugatan, surat jawaban dan alat bukti gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan itu harus sudah ada surat gugatan, surat jawaban dan alat bukti. Ketentuannya begini. Jadi untuk surat gugatan yang garap adalah penggugat dan kuasa hukum. Gitu ya. Itu tugas penggugat dan kuasa hukum. Nah, terus dari mana Pak membuat surat gugatannya? Ambil dari putusan ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk setiap putusan atau penetapan itu pasti mencantumkan isi dari suatu gugatan atau isi dari suatu permohonan. Jadi bagi penggugat atau pemohon atau kuasa hukumnya itu tinggal Anda ambil aja bagian isi dari gugatan atau isi dari permohonan dari putusan ini atau penetapan, itu kemudian Anda jadikan sebagai Anda format atau Anda bentuk menjadi surat permohonan atau menjadi surat gugatan. Paham maksudnya ya? Nah, contoh kecilnya coba ada yang bisa share screen untuk perkara yang tadi itu, perkara PAW. Perkara PAW ya. Nah, perkara PAW itu kan tadi siapa pemohonnya Pemohonnya adalah Zakaria ya, Zakaria. Maka tugas Mas Zakaria itu membuat surat permohonan dari putusan PAW ini. Nah, coba Mas Zakaria perhatikan di dalam putusan penetapan itu kan nanti itu ada isi dari permohonan. Coba Mbak di scroll nanti ya tentang duduk perkaranya. Itu mulai dari nomor 1 sampai dengan nanti coba Mbak terus 1 sampai poin berapa ini? 4, 5, oke. 7, 8, sampai dengan 3 ya, 3 menetapkan biaya menurut hukum. Nah, itu isi dari permohonan. Jadi nanti Mas Zakaria ambil bagian itu, gitu, ambil bagian itu, kemudian dijadikan sebagai surat permohonan. Paham ya? Mas Zakaria Adi Pangestu. Orangnya ada kira-kira? Ada ya? Ini baru masuk meet Pak. Oh, baru masuk. Oke. Tapi tadi meet yang pertama sudah join. Sudah join ya, oke. Ya. Ya, untuk Mas Zakaria Aji Pangestu, ini tugasnya kan sebagai ini ya, hakim pemohon ya dalam perkara PAW. Iya, Pak. Ya, jadi begini, karena kita persiapan minggu depan itu membuat surat gugatan kalau di gugatan dan membuat surat permohonan kalau permohonan sekaligus jawaban plus alat bukti. Jadi mulai minggu depan surat gugatan atau jawaban dibuat oleh penggugat atau pemohon atau beserta kuasa hukumnya. Jadi kalau kita ambil contoh ya, dalam perkara permohonan PAW itu kan harus ada surat permohonan PAW. Nah, karena di sini pemohon adalah Mas Zakaria, maka yang punya tanggung jawab untuk membuat surat permohonan adalah Mas Zakaria sendiri, kan gitu ya. Nah, bagaimana atau apa isi dari surat permohonan? Maka isi dari surat permohonan itu melihat dari putusan atau penetapan yang kita gunakan. Nah, seperti dalam perkara PAW kita kan pakai perkara nomor 27 tahun 2015 Pengadilan Agama Palu. Di situ nanti Mas Zakaria kan lihat di dalam putusan itu ada uraian dari permohonan. Nah, itu Mas Zakaria ambil, dipotong atau diketik ulang gitu ya, kemudian dijadikan sebagai permohonan. Paham ya Mas Zakaria ya? Ini contohnya aja dulu.
Nah, sedangkan untuk perkara yang lain juga sama intinya, seperti contohnya kayak sengketa HES, sengketa ekonomi syariah. Nah, di situ ada gugatan. Nah, maka yang punya kewajiban untuk membuat gugatan siapa? Ya penggugat dan kuasa hukum. Dalam hal ini berarti Amru Al-Fisari dan Dila Ayu Mailani. Paham ya? Nah, kemudian untuk jawabannya siapa yang buat? Ya, tergugat dan kuasa hukumnya berarti Fardian Firmansyah dan Muhammad Afi Udin. Paham ya? Cara untuk apanya? Untuk pembagian tugasnya itu merupakan tanggung jawab siapa? Ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Paham gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian untuk alat bukti surat. Nah, maka nanti itu disiapkan juga. Jadi buat alat bukti surat. Jadi buat seakan-akan mana yang asli dan mana yang fotokopi. Contohnya dalam cerai talak pasti alat bukti surat adalah buku nikah. Nanti cari aja download atau gambar seperti buku nikah dan itu dilipat gitu ya, seakan-akan itu asli atau kita jadikan sebagai alat bukti asli. Nah, kemudian nanti siapkan juga alat bukti fotokopinya, gitu ya. Jadi nanti pas sidang nanti waktu persidangan kan nanti kan waktu agenda pembuktian dalam pembuktian surat kan itu hakim akan memeriksa mana yang asli mana yang fotokopi, kemudian itu dicocokkan atau disamakan. Nah, sehingga kita butuh alat bukti alat simulasi gitu ya, atau alat peraga mana alat bukti yang asli mana alat bukti yang fotokopi dari yang asli. Apa maksud saya ya? Nah, itu tugas siapa yang membuat alat-alat tersebut atau mungkin tugas siapa membuat perangkat tersebut? Ya tugas saksi. Kalau untuk alat bukti itu dibebankan kepada saksi ya, paham ya? Nah, selain itu kalau gitu apa dong Pak tugas hakim kan gitu kan? Apa tugas hakim? Nah, gampang. Hakim tugasnya itu membuat konsep atau membuat pertanyaan dari keterangan saksi yang ada di dalam putusan. Contohnya ini. Coba Mbak, ini sampean scroll bagian keterangan saksi. Terus duduk perkara, oke, terus panjang ini. Saya lihat tadi panjang, agak ke tengah aja langsung. Intinya nanti ada saksi. Oh, sorry, jangan perkara ini Mbak. Kalau perkara sengketa HES ini nggak ada saksi dia. Yang lain aja, yang cerai aja lah, yang cerai. Bagian yang membahas yang isinya tentang keterangan saksi. Ini juga panjang ini karena ada konvensi, terus saja tidak apa-apa. Bukan. Bahwa saksi, nah ini coba dalam terus Mbak ini belum ini masih ada konvensi, masih replik duplik ini terlalu banyak ini bapaknya perkaranya replik dupliknya juga dicantumkan dalam tulisan ini, harus cuma gugatan dan jawaban tapi kayaknya karena penting sama hakim replik dupliknya juga dicantumkan dalam putusan. Ini ya contohnya nih ya, saksi 1 Bulan binti Bulan umur 52. Nah, di sini kan ada keterangan saksi yang isinya bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon. Saksi adalah ibu kandung termohon. Ini kan jawaban, bukan bukan jawaban, tapi keterangan dari saksi. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Kenapa sampai saksi memberikan keterangan seperti ini? Maka itu untuk mencari apa pertanyaan itu tugas dari hakim. Paham maksudnya ya? Nah, berarti nanti kayak tugas Mas Muhammad Thoyib dan Maulid Hilmaturangga dan Mustafa Haikal, tugas itu adalah mengkonsep pertanyaan. Pertanyaan apa atau bagaimana pertanyaannya sehingga saksi bisa sehingga keterangan saksi bisa menjadi seperti ini. Paham ya maksud saya? Jadi tugas semua hakim yaitu baik semua perkara tugasnya adalah mengkonsep pertanyaan sehingga intinya membuat pertanyaan yang sesuai dengan keterangan saksi ini, intinya gitu ya. Jadi itu tugas hakim kan gitu.
Nah, yang sebenarnya yang agak berat tugasnya itu ya saksi, karena satu dia menyampaikan alat bukti, yang kedua dia juga harus menguasai keterangan saksi kan gitu. Itu makanya agak berat sih sebenarnya tugas dari saksi ini kan gitu. Ya, beratnya hanya tugas di tulisan atau persiapan alat. Cuman kalau ketika sudah sidang, itu yang tugas beratnya itu adalah para hakim, majelis hakim itu yang menjadi tanggung jawabnya, yang beratnya pas kalau disimulasikan. Oke, jadi gitu ya. Minggu depan harus sudah ada draft surat gugatan, surat jawaban, kemudian alat peraga, bukti, surat mulai dari yang asli dengan fotokopi. Terus alat bukti suratnya apa saja Pak? Tergantung perkaranya. Coba lihat perkara itu alat bukti yang digunakan apa. Maka itu juga yang disiapkan oleh saksi nanti ketika simulasi atau mungkin untuk persiapan minggu depan. Paham ya maksud saya ya? Nah, jangan lupa juga mengenai perkara yang ada pengacaranya atau kuasa hukumnya, contohnya seperti sengketa HES. Maka selain selain bagi penggugat membuat gugatan gitu ya, maka dia juga menyiapkan alat peraga berupa kartu advokat sama izin beracara bagi advokat. Itu juga sama, bagaimana yang asli, kemudian yang fotokopinya bagaimana juga itu harus disiapkan alat peraganya. Paham ya Mas Amru dan Mbak Dila. Begitu juga dengan kuasa hukum tergugat, juga tergugat dan kuasa hukumnya juga membuat jawaban dan menyiapkan surat kuasa juga. Karena kan ada ada pengacaranya. Berarti untuk sengketa HES ini agak berat di para pihak penggugat dan tergugat, karena penggugat pertama dia menyiapkan gugatan, menyiapkan surat kuasa, kemudian menyiapkan berita acara sumpah, kemudian juga menyiapkan kartu anggota. Itu semua dibebankan kepada penggugat dan kuasa hukum penggugat. Sedangkan kalau tergugat dan kuasa hukum tergugat berarti menyiapkan jawaban, menyiapkan surat kuasa, menyiapkan berita acara sumpah, menyiapkan kartu anggota. Oke, dalam perkara sengketa HES nggak ada saksi, jadi kita nggak perlu ribet-ribet nanti untuk menyiapkan saksi. Nah, kalau gitu beban alat bukti dalam perkara sengketa HES ini saya bebankan kepada majelis hakim. Paham ya? Majelis hakim ini ada Nadia, Indri, dan Julaiha. Jadi yang menyiapkan alat peraga bukti suratnya adalah majelis hakim, karena di sini nggak ada saksi. Biar fair gitu ya, biar sama-sama terbagi beban kerjanya gitu. Paham ya? Untuk cara atau teknis menentukan ini beban siapa dan apa yang disiapkan sudah paham ya? Ya Pak, berarti isi gugatan itu sesuai dengan kasus yang Bapak sampaikan ini? Iya, sesuai dengan perkara yang kita ambil, perkara dari putusan yang kita ambil. Cuman kan yang diubah nanti itu kan inisial dan nama-namanya aja yang berubah. Kalau nama pakai nama asli aja, nama dari anggota kelas sendiri, gitu ya. Selebihnya kan menyesuaikan seperti umur, alamat, sesuai dengan data yang ada dalam putusan. Yang beda nanti cuman satu, namanya aja kan gitu kan. Sama menyesuaikan juga nanti kalau kalau di dalam perkara putusan itu saksinya laki-laki dan ternyata nanti perempuan, ya sudah menyesuaikan dengan saksi yang perempuan aja gitu. Jadi dibuat keterangannya sebagai perempuan gitu. Ya, jadi benar Mas. Jadi yang berubah itu hanya satu, nama toh, dan hal-hal yang lain yang sekiranya yang disesuaikan. Kalau seperti contohnya majelis hakim, kan tadi laki-laki, tapi karena kita kurang terlalu banyak laki-laki, akhirnya kita ambil perempuan. Ya sudah, nanti di dalam suratnya gugatan jawaban itu tetap sesuai dengan skenario peran masing-masing. Contohnya gini Mas, seperti perkara sengketa HES tadi itu kan penerima kuasanya adalah penggugat kan 4 orang toh. Iya. Nah, maka dalam konteks ini karena kita cuman punya ada kuasa hukum 1 orang, ya sudah sesuaikan aja dengan kondisi jumlah orang yang ada kan gitu kan. Karena ini kuasa hukumnya penggugat cuman Mbak Dila, padahal dalam prakteknya atau dalam simulasi itu ada berapa? 4 toh. Iya, Makanya disesuaikan aja, ya 1 orang aja gitu. Entah itu sebagai head office atau apa tadi itu litigasi head gitu, terserah mau dianggap sebagai apa dia, terserah, monggo kan gitu. Selebihnya sudah sama, paham ya? Maksudnya sama begini, untuk kasusnya
Kalau untuk nama kantornya ya boleh Anda karang sendiri atau mungkin kalau nama kantor lebih tepatnya bagaimana? Buat sendiri atau menyamakan? Buat sendiri lah ya, karena kan kalau menyamakan tidak enak, karena kan kayak kesannya itu semacam ada keterangan yang ada keterangan bukan keterangan palsu, tapi itu kan nama punya orang gitu loh, jadi jangan kita klaim gitu. Jadi kalau untuk nama kantor buat sendiri tidak apa-apa, tapi kalau untuk domisili samakan aja di daerah Palu gitu. Nama kantor terserah, tapi kalau untuk domisili ya tetap dikuasakan daerah Palu sebagaimana skenario atau yang ada di dalam putusan. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang belum paham untuk persiapan minggu depan? Jadi minggu depan itu kita offline karena kita mau koreksi langsung surat-suratnya gitu. Jadi untuk gugatan jawaban itu di print, paham ya? Nah, ngeprintnya ya pakai kertas ini aja lah, pakai kertas bekas atau pakai makalah-makalah yang udah dipakai. Anda pakai halaman belakang yang masih kosong itu Anda gunakan dulu kan gitu. Supaya karena ini apa masih draft, masih saya koreksi nanti itu benar enggak kan gitu, paham ya? Untuk persiapan minggu depan ya. Jadi minggu depan itu offline. Kalaupun ada perubahan ya enggak apa-apa, tapi sementara saya planningkan offline dulu. Kalaupun nanti online ya beda cerita lagi gitu ya. Nanti masih bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, jadi untuk minggu depan paham ya semua tugasnya dan apa yang harus dikerjakan, paham ya? Iya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya absen dulu. Oh iya, nanti untuk apanya saya share screen ya, saya kirim ya untuk pembagian tugas tadi saya kirim biar tahu tugas masing-masing. Gitu. Untuk absen Rabu tanggal 29, sebentar saya share screen. Oke. Ini saya format langsung hadir semua dulu, nanti kalau nggak nyaut berarti dianggap hadir. Dinda Nurhaliza. Hadir, Pak. Rizka Walia. Hadir, Pak. Ya, Amru Alfisari. Hadir. Cutfianisa. Hadir ya kali ini ya. Hadir, Pak. Dila Ayu. Hadir, Pak. Diva Salsabila. Mbak Diva. Kita anggap tanpa keterangan dulu ya. Eli Indra. Hadir, Pak. Emilia Nasari Putri Wicaksono. Hadir, Pak. Eskil. Hadir, Pak. Fardian Firmansyah. Tidak ada, tidak nyaut tanpa keterangan dulu saya buat. Fargat Tajudin. Juga tanpa keterangan. Habibullah. Hadir, Pak. Oke, Hayatun Nufus. Hadir, Bapak. Iliatul Ulia. Hadir, Pak. Imam Syahriwardi. Hadir Bapak. Indri Malita. Hadir, Pak. Julaiha. Hadir, Pak. Linggawati. Pak. Lulu Masrufa. Hadir, Pak. Lucy Apriliani Kuswoyo. Hadir, Bapak. Mamluatun Nikmah. Hadir, Bapak. Maulid Hilmat Turangga. Pak, hadir. Afifuddin. Hadir, Pak. Abi Abdillah. Hadir, Pak. Toyibi Pratama. Hadir, Pak. Arsyad Al-Qawam. Hadir, Pak. Iqbal Nazwar. Tanpa keterangan dulu. Mustafa Haikal. Nadia Nur Fadila. Ada. Yuda Afiatama. Halo, Pak.
Oke, Nadia tadi tanpa keterangan ya. Oh iya. Yuda sudah, Zakaria Aji Pengestu sudah hadir tadi. Oke, sudah ya. Ini saya save. Kalau gitu. Bapak mohon Iya. izin. Nah, kenapa? Saya belum Bapak. Siapa? Diva Salsabila. Di Pasal Sabila ya. Iya Oke. Bapak. Oke, hadir. Yang lain mungkin yang belum di absen atau tadi belum ada, mungkin ada gangguan atau gimana? Siapa yang belum? Bapak itu di kolom chat ada Nahdia hadir. Mungkin Nadia ya. mikrofonnya lagi bermasalah. Oh iya. Kalau itu saya dibantu karena kan saya share screen lamannya berbeda ini. Siapa? Nadia? Iya Bapak. Nadia Nurul Fadila ya. Oke, hadir. Terus yang lain? Sudah ya? Untuk Farga Tahjudin katanya mic-nya error Pak. Begitu. Oke. Coba izin atau gimana? Tapi tadi sempat masuk yang mic Masuk? pertama. Oh sudah. Kalau Iya. masuk ya sudah. Oke, kalau sudah ya hadir. Terus yang lain? Ada ya keterangan? Sudah. Kalau menganti ada keterangan tambahan nanti bisa disampaikan di grup. Sudah ya, saya save. Oke, kita masih terhitung 2 hari nih. 2 kali masuk. Potong hari libur kemarin. Oke, gitu ya. Jadi untuk dipersiapkan minggu depan untuk planning sementara offline. Kalaupun nanti online saya kabari. Kita kan tidak tahu ada perubahan atau gimana kan itu. Gitu ya. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut di grup. Syukran akhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Ini saya segera kirim bagian yang lewat grup nanti. Pak Cita.